Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah mengalami kebahagiaan hidup, mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukannya saudara. Setiap kita pasti mendambakannya. Tidak ada orang yang tidak rindu kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kebahagiaan seperti apa yang dicari dan didambakan oleh orang tersebut? Hari ini setiap kita juga, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, setiap saudara pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang saudara cari? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dambakan di dalam kehidupan saudara? Saudara, begitu banyak manusia yang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari satu sumber, tetapi ternyata ketika mereka meraihnya, mereka tidak mengalami dan tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada orang yang kita berpikir seharusnya mereka bersukacita dan senang dalam hidup mereka, bahagia dalam hidup mereka, tapi ternyata tidak. Misalnya orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi kok mati karena obat penenang saudara. Itu artinya mereka tidak tenang. Artinya juga apa saudara? Bahwa ternyata apa yang mereka cari, apa yang mereka dambakan selama ini, yang mereka pikir dari sana mereka bisa memperoleh kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Bayangkan saudara, sepanjang hidup diperjuangkan untuk meraih hal tersebut, dengan harapan hal itu bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tetapi setelah dia memperolehnya, setelah dia meraihnya, malah hidupnya tidak tenang. Dia perlu obat penenang dan akhirnya matinya pun karena obat penenang. Ada begitu banyak artis yang mengalami itu saudara.
padahal mereka berkelimpahan, padahal mereka berkecukupan, padahal mereka tenar, dikenal orang banyak, menjadi public figure. Tetapi akhirnya mereka butuh obat-obat penenang untuk menenangkan mereka, karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Itu contoh nyata, saudara, bahwa perkara dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tuhanlah yang mengerjakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini dari teks firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Daud menjelaskan tentang perjalanan kehidupannya dan bagaimana dia menjalaninya, dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di mana di ayat 9 mulai, saudara, dia berkata, sebab itu. Artinya apa? Di ayat 1 sampai ayat 8 dia memberikan alasan yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dia telah menjelaskan hal-hal yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dan kemudian dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang dia alami, saudara, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Ini adalah sukacita yang lengkap, saudara, di mana hatinya bersukacita, jiwanya juga bersukacita, tubuhnya diam dengan tentram. Tubuh, jiwa, dan hatinya mengalami ketentraman yang penuh, mengalami sukacita yang penuh, saudara. Artinya seluruh hidupnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita sejati yang dia alami, yang memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dia menegaskan, saudara, bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dia alami. Dan ada nikmat senantiasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, itu yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Seluruh kehidupannya mengalami sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah.
Dan kemudian ada kenikmatan yang daripada Tuhan yang senantiasa dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia berkata di ayat yang ke-9 tadi, saudara, sebab itu, artinya ada penyebab, ada alasan sehingga dia mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita dan kenikmatan senantiasa tersebut. Ada alasannya sehingga dia mengalami itu di dalam kehidupannya, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh, sehingga Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dan kenikmatan senantiasa yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menjalani hidupnya, saudara? Dia berkata, ayat yang keempat sampai ayat kelima, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, pada waktu itu dia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memilih untuk menyembah berhala. Ada orang-orang yang memilih untuk menyembah Allah lain. Tetapi dia berkata, dia sendiri, dia tegaskan bahwa dia menjadikan Tuhan bagian warisannya. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi pialanya. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang paling berharga bagi dia. Tuhanlah warisannya, Tuhanlah pialanya. Berbicara tentang piala, saudara, itu sesuatu yang berharga. Dan dia menjadikan Tuhan menjadi hal yang menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan yang paling penting di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi bagian yang paling berharga. Dia sebut sebagai warisan dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan, itu yang menjadi alasan pada akhirnya dia mengalami sukacita, saudara. Karena sukacita itu bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar sukacita dari perkara dunia, ketika mereka menemukan perkara dunia tersebut, ternyata sukacita tidak mereka temukan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang paling berarti, berharga dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita. Kalau orang dunia mencari kelimpahan untuk mendapatkan sukacita, sekalipun ketemu kelimpahan, mereka tidak akan mendapatkan sukacita sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi pemazmur ini menegaskan dia mengalami itu, saudara, karena dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, paling berarti di dalam kehidupannya. Dia sebut Tuhan sebagai warisannya. Dia sebut Tuhan sebagai pialanya untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga, berarti paling utama, lebih daripada semuanya. Dan Daud berkata dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun pada masa itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak mau pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi itu yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, yang dia lakukan, ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing dia. Karena dia berkata bahwa dia memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar ketika dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun kehidupannya. Saudara, kalau kita rindu mengalami sukacita sejati, maka kita butuh tuntunan Tuhan.
Dan orang yang mengalami tuntunan Tuhan adalah orang yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita sedang hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan perkara dunia dan akhirnya melupakan Tuhan, dan pada endingnya kita akan kecewa karena pada endingnya kehancuran yang akan terjadi. Tetapi biarlah saudara, saya dan saudara, kita hidup memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, dan Dia menuntun kita kepada sukacita yang sejati. Dia menuntun kita untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8, apa yang menjadi alasan sehingga Daud mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya? Ayat yang ke-8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia menegaskan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Artinya Tuhan siap sedia, Tuhan siaga, Tuhan hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan setia, saudara. Dan dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya fokusnya tertuju kepada Tuhan, harapannya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan, dia menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, Tuhan membela dia. Saat ini, saudara, hal ketiga yang kita belajar bagaimana supaya kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita, biarlah setiap kita senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang pengalaman hidupnya, di mana dia berkata bahwa dia mengalami sukacita penuh, tubuh, jiwa, dan rohnya mengalami sukacita penuh, dan kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kenikmatan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi Tuhan mengerjakan sukacita penuh, sukacita berlimpah, sukacita yang senantiasa bisa dia nikmati dalam kehidupannya, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar ada alasan sehingga sukacita tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, di mana yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami campur tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan Daud. Saudara, hari ini sebagai aplikasinya, sebagai penerapannya, kalau kita rindu mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan, bukan sukacita seperti sukacita yang dikerjakan oleh dunia, tetapi sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita merindukan itu, saudara, di mana sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang di mana Tuhan kerjakan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya seluruh kehidupan kita Tuhan kerjakan, di mana dia kerjakan sukacita penuh di sana. Dan kemudian ada sukacita yang melimpah yang kita alami dan kita nikmati senantiasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalaminya seperti Daud mengalaminya, saudara? Yang pertama, tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Tetaplah jadikan Tuhan yang terutama, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan saudara.
Dan tetaplah hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, tetaplah senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi hidup saudara hari ini, tetaplah Tuhan yang terutama. Tetaplah pandang kepada Tuhan dan tetaplah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita, sebentar lagi kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama. Namun sebelumnya saudara, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap memandang kepada Tuhan, di mana di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka,
untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga,
Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anakmu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anakmu ya Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anakmu. Dan jika ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakmu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anakmu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anakmu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anakmu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Berkati semua keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anakmu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.